Ketika ditanya ayu syai'in athqal 'ala nafs, apa sih perkara yang berat bagi diri kita? Yang kita mau lakukan berat untuk diri kita itu apa? Dijawab qul al-ikhlas. Ikhlas adalah perkara yang paling berat yang kita lakukan. Orang mau kerja ikhlas sulit. Kenapa? Karena laisa lin nafsi hadzun. Karena nafsu kita nggak dapat bagian. Kalau ikhlas itu kita nggak dapat apa-apa untuk Allah. Nah, nafsu itu suka yang dapat bagian. Sekiranya ngasih dipuji, ngasih difoto, ngasih foto kita dipajang, ngasih disebut-sebut depan orang, kan dapat bagian. Lah, ini enggak ikhlas. Ketika seorang soleh ditanya, "Mawal ikhlas?" Apa sih ikhlas itu? Kalau ikhlas adalah ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk inda muamalatir rabbi, ketika kau bermuamalah kepada Tuhanmu. Apa ikhlas? Ikhlas itu kita tidak mengikut sertakan makhluk ketika kita sedang bermuamalah kepada Sang Khalik. Kita sholat, ikhlas nggak sholat kita? Kita lihat apa tujuannya kita sholat. Apa karena CCTV? Apa karena kamera? Apa karena orang di sebelah kita? Apa karena kita di depan kita, di sebelah kita ada orang yang kita hargai? Apa karena kita ini sholat karena dilihat orang? Ada loh orang-orang sholat kayak gitu. Apalagi ukhti-ukhti yang sedang jatuh cinta itu. Ya salam. Sholatnya karena pacarnya. Tahajud di live. Allah. Sinyalnya rendah ditolak. Lu kok sinyalnya rendah? Akhirnya digerakkan gini. Ada. Ini bukan karena Allah. Karena Allah itu ketika kita mengeluarkan makhluk, ketika kita beribadah kepada Allah. Sudah, ini bisnisku sama Allah, kamu gak boleh ikut campur. Makanya ikhlas itu sangat, sampai dikatakan, kapan orang dikatakan orang itu benar-benar ikhlas? Yaitu ketika kau mampu menutup kebaikan yang kau lakukan sebagaimana kau menutup rapat-rapat kejelekan yang kau lakukan. Amal ibadahnya ditutup. Takut ketahuan orang sebagaimana kita takut kalau kejelekan kita ini diketahui orang. Ini baru orang yang benar-benar ikhlas. Nah, makanya dikatakan orang-orang terdahulu itu ucapannya itu keluar dari hati dan rohnya. Wal mutaakhirin, tapi kalau orang-orang akhir-akhir ini kalamu kharaja min nafas wa kulluhan nufus, kata Abu Bakar, semuanya keluar dari nafas. Ingin terkenal, ingin ini, ingin. Orang dulu enggak. Sampai orang dulu dari ikhlasnya enggak ada ceritanya kitab dulu itu ada tulisannya hukukut tabak mahfud. Hak ciptanya ini dilindungi undang-undang, di tangannya pengarang. Tidak ada orang dulu. Tidak ada. Bahkan kitab Al-Jurumiyah itu ketika dikarang, ya kan, dilempar ke laut. Terus kalau basah ya sudah. Berarti ada ikhlas. Kalau ikhlas ini akan enggak basah dan ditemukan orang, nanti ada orang yang akan nyebarkan, dan sampai sekarang. Ada di sebagian mereka juga ada yang ngarang kitab itu ketika mati karangan kitab itu bawakan ke ajanu, biar anak bawa, anak kubur bersamaku. Kalau dia ikhlas, Allah akan keluarkan dari kuburanku dan akan nyebar. Oh subhanallah, di kubur bersamanya ada maling, tukang nyuri kain kafan. Ketika nyuri kain kafan digali, dilihat loh, kok anak ada barang antik ini. Orang dulu itu kan termasuk barang antik, kitab-kitab kuno kayak gitu, tulisan tangan. Ditunjukkan ke orang bahwasanya ini kitab belum ada ini. Dibeli dengan mahal. Yang nyuri dibalas sama yang mayit ini untuk laku mahal. Sedangkan kitabnya dipegang oleh orang yang tepat sampai dikopi sampai nyebar.
Jadi nggak usah takut kalau memang karena Allah itu sudah. Makanya kata Allah apa? Ana agnal agniya minasyirik. Aku paling nggak bisa diduakan. Kata Allah. Paham ya? Nah, nanti di hari kiamat orang yang kerja karena manusia, Allah akan minta kamu udah dibalas sama dia. Kamu kan sudah dipuji. Kamu kan sudah dapat bagian sama dia. Ya sudah, ada apa mau minta pahala sama aku? Seperti itu. Hakadha la ilaha illallah.